Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Alsyanu Fadilah, Tiayu Ramawati, Fatma Zakia, Rafif Nur Hakim, dan Saida Sofura akan mempresentasikan mengenai materi bioteknologi pangan. Apa sih bioteknologi? Nah, bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi, yang artinya penggunaan organisme atau sistem hidup untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menghasilkan produk yang berguna. Nah, bioteknologi dalam bidang pangan merupakan cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, baik bakteri, fungi, dan lainnya, maupun produk dari makhluk hidup seperti enzim dan alkohol dalam proses produksi untuk menghasilkan bahan pangan. Ciri-ciri bioteknologi pangan. Yang pertama, adanya agen biologi berupa mikroorganisme, tumbuhan, atau hewan. Kemudian, adanya pendayagunaan secara teknologi dan industri. Kemudian yang ketiga, produk yang dihasilkan adalah hasil fermentasi, ekstraksi, permurnian, dan pengolahan. Kemudian ada sejarah bioteknologi pangan. Perkembangan bioteknologi ini dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama ada zaman sebelum Pasteur atau pra-Pasteur, dimulai dari dahulu kala sampai ke 1869. Kemudian zaman selanjutnya yaitu zaman Pasteur dari 1869 sampai ke tahun 1940. Nah, zaman selanjutnya itu di mana ditemukannya antibiotik dari 1940 sampai ke 1960. Dilanjutkan pada zaman sesudah antibiotik atau disebut juga dengan post antibiotik dari zaman 1960 sampai 1975. Dan yang terakhir ada bioteknologi era baru dimulai dari 1975 sampai ke sekarang. Dampak positif dan negatif dari bioteknologi pangan. Dampak positif yang pertama yaitu menghasilkan produk makanan yang bergizi, kemudian nilai gizi produk makanan dan minuman dapat ditingkatkan. Selanjutnya, sumber inspirasi terciptanya makanan baru dengan nilai gizi tinggi yang sehat. Terciptanya produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol, dan terakhir makanan menjadi lebih awet dan tahan lama. Kemudian ada dampak negatif, yaitu timbulnya virus baru, meningkatnya resistensi terhadap antibiotik termasuk dan terutama pada manusia yang memakan produk transgenik, dan meningkatnya kecenderungan alergen, sifat toksik, atau menurunnya nilai gizi pada pangan transgenik. Kelompok bioteknologi pangan. Secara garis besar, kegiatan bioteknologi dalam bidang pangan meliputi teknologi sel mikroba untuk produksi pangan terfermentasi dan aditif, kemudian pangan, kemudian aplikasi enzim baik untuk persiapan bahan maupun pengolahan pangan, kemudian kultur sel atau jaringan tanaman dan tanaman transgenik, kemudian kultur sel hewan dan hewan transgenik, dan terakhir rekayasa protein. Beberapa manfaat bioteknologi pangan, yaitu menghasilkan produk makanan yang bergizi tinggi seperti tempe, roti, dan nata de coco, kemudian menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi alkohol, misalnya tapai, bir, dan wine. Juga menghasilkan produk makanan dan minuman hasil fermentasi asam, contohnya yogurt, keju, sauerkraut, dan pickle atau acar. Dan terakhir menghasilkan produk bahan penyedap, contohnya tauco, kecap, terasi, dan cuka. Produk bioteknologi dalam bidang pangan ini terbagi menjadi 2, yaitu produk fermentasi dan protein sel tunggal atau PST. Produk makanan bergizi tinggi. Yang pertama ada tempe. Tempe dibuat dengan memanfaatkan jamur genus Rhizopus seperti Rhizopus stoloniferus, Rhizopus oligosporus, dan Rhizopus oryzae. Tempe bergizi tinggi karena selama proses fermentasi, jamur Rhizopus menghasilkan enzim protease yang mampu mendegradasi protein menjadi asam amino, dan juga menghasilkan enzim lipase yang menguraikan lemak menjadi asam lemak. Nata de coco merupakan produk fermentasi air kelapa oleh bakteri Acinetobacter silonum. Nata de coco sebenarnya adalah polisakarida atau selulasa yang disintesis bakteri tersebut selama proses fermentasi berlangsung. Kemudian ada roti. Nah, roti dibuat dengan cara fermentasi oleh ragi atau yeast. Dalam pembuatan roti, produk fermentasi yang diperlukan hanyalah karbon dioksida. Nanti karbon dioksida ini membentuk lumbung-lumbung udara di dalam adonan roti.
Selanjutnya, produk makanan dan minuman hasil fermentasi asam. Yang pertama ada yogurt. Bakteri asam laktat yang digunakan untuk pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaris, Streptococcus actis, dan Streptococcus thermophilus. Bakteri-bakteri tersebut mengubah gula susu atau laktosa menjadi asam laktat. Kemudian yang kedua ada mentega. Mentega ini dihasilkan dari fermentasi krim susu menggunakan bakteri Streptococcus lactis. Bakteri ini dapat memisahkan tetesan mentega yang berlemak dengan cairan yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada keju. Keju ini dibuat dengan menambahkan bakteri asam laktat pada susu. Bakteri asam laktat tersebut misalnya Prepionine bacterium, Penicillium roqueforti, dan Penicillium camemberti. Kemudian produk bahan penyedap. Yang pertama tauco. Mikroorganisme yang terlibat dalam pembuatan tauco antara lain Aspergillus oryzae, Rhizopus oligosporus, Lactobacillus delbrueckii, Hansenella sp, Zygoscaromices soye. Kemudian ada cuka, merupakan bahan penyedap hasil oksidasi dari etanol oleh bakteri Acetobacter. Yang ketiga ada terasi, produk fermentasi dari udang atau ikan menjadi bentuk pasta berwarna merah kecoklatan dan beraroma khas. Mikroorganisme yang terlibat yaitu Bacillus pediococcus, Lactobacillus brevibacterium, dan Corynebacterium. Kemudian yang keempat ada kecap. Mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi kecap antara lain Aspergillus oryzae, Aspergillus soye, bakteri asam laktat homofermentatif atau Lactobacillus, dan Homer halotoleran. Protein sel tunggal atau PST merupakan sel kering atau biomasa mikroorganisme seperti Homer, bakteri, dan ganggang yang dapat digunakan sebagai sumber protein untuk panganan pakan. Dapat dibuat dari alga chlorella, spirulina, dan Sclerodermus. PST dari kapang berfilamen Fusarium gramineum disebut ekoprotein. Sel-sel mikroba ini juga mengandung karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Ada beberapa syarat mikroorganisme yang dapat digunakan sebagai produsen PST adalah patogen dan tidak mengandung hasil metabolisme yang toksik. Kemudian, adaptasi terhadap lingkungannya stabil, waktu regenerasinya sudah tetap dan tidak relatif pendek, juga kandungan proteinnya tinggi. Berikut ada beberapa resiko bioteknologi pangan, di mana perubahan kualitas gizi makanan, kemudian resistensi terhadap antibiotik, potensi racun dari makanan rekayasa genetik, transfer gen yang tidak disengaja pada tanaman liar, ancaman terhadap keragaman genetik tanaman, kekhawatiran agama, budaya, dan etika, kemudian keterbatasan akses terhadap benih dengan adanya paten dari tanaman hasil rekayasa genetik, potensi alergi dari makanan rekayasa genetik, dan kemungkinan pembentukan virus dan racun yang baru. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.